Perebutan posisi Gubernur Sulawesi Selatan semakin menghangat menjelang Pilgub 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 27 November. Persaingan terbuka terjadi di antara sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk ketua partai politik, kalangan TNI, bupati dan wali kota, dan bahkan Gubernur Sulawesi Selatan yang masih menjabat. Para bakal calon gubernur berlomba-lomba menunjukkan minat dan semangat mereka dengan mensosialisasikan diri lewat jagat maya hingga memasang baliho-baliho di jalan protokol. Persaingan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Gubernur Sulawesi Selatan dan menjadi motivasi bagi para calon untuk bersaing dengan semangat tinggi demi memenangkan simpati dan kepercayaan rakyat menuju 01 Sulsel. Semua pihak terus memperkuat strategi dan dukungan untuk memenangkan Pilgub Sulawesi Selatan 2024 mendatang. Gubernur Sulsel 2024 mendatang. Number 1. Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman punya kans yang menguntungkan sebagai petahana, mengingat posisinya yang strategis sebagai petahana setelah Nurdin Abdullah tersandung kasus hukum. Kendati demikian, majunya Sudirman Sulaiman masih menjadi teka-teki. Tak sekalipun Gub Sulsel ini melontarkan pernyataan akan maju kedua kalinya pada kontestasi Pilgub 2024. Padahal perhelatan Pilgub terbilang tidak lama lagi. Namun posisi Andi Sudirman tetap sangat diperhitungkan, lantaran ia punya sarana untuk terus meningkatkan elektoralnya dengan posisi Gubernur Sulsel yang masih akan dia jabat hingga akhir 2023. Number 2. Rusdi Masse. Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse Mappasesu yang masuk dalam radar lembaga survei dan diunggulkan dalam sejumlah polling Pilgub calon gubernur. Mantan Bupati Sidrap 2 periode itu punya kekuatan kader. Suami Wakil Wali Kota Makassar ini juga dipastikan kembali bertarung caleg DPR RI di Dapil Sulsel 3. Rusdi Masse dalam beberapa kesempatan menyatakan obsesinya ingin membawa Partai Nasdem merubah dominasi Partai Golkar di Sulsel. Dalam 3 tahun terakhir, Rusdi Masse fokus memperkuat struktur dan infrastruktur Nasdem di 24 kabupaten kota. Modal tersebut bisa menjadi potensi dan peluang untuk bersaing di Pilgub Sulsel mendatang. Number 3. M. Taufan Pawe. Ketua Golkar Sulsel M. Taufan Pawe aktif melakukan kunjungan menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dalam safari politiknya di beberapa kabupaten, kota wali kota Parepare 2 periode ini meminta dukungan masyarakat untuk memilih Airlangga calon presiden pada Pilpres 2024. Setali 3 uang, Taufan Pawe beberapa kali berkeliling daerah meminta dukungan kepada masyarakat agar dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Dapil 2. Namun itu bisa menjadi misi ganda Taufan Pawe secara personal sebagai calon gubernur Sulsel. Target utama saya gubernur, tetapi saya diperintahkan partai menaikkan kursi DPR RI lebih dulu. Sehingga saya harus berjuang menuju Senayan baru balik lagi untuk berjuang menjadi gubernur Sulsel, kata Taufan Pawe. Number 4. Adnan Purita Ihsan. Adnan berpeluang mewujudkan cita-cita almarhum Ihsan Yassin Limpo jadi gubernur Sulsel. Meski masih muda dari segi usia, namun Bupati Adnan bakal jadi rebutan calon gubernur Sulsel. Ibarat gadis cantik dilirik banyak lelaki. Kehadiran Adnan sebagai salah satu figur di bursa Pilgub Sulsel mendatang memang menjadi magnet tersendiri. Pasalnya, Ketua PMI Sulsel itu saat ini menjadi satu-satunya tulang punggung keberlanjutan politik klan Yassin Limpo, YL. Ditambah lagi ia menjadi satu-satunya figur selatan yang cukup menonjol di antara banyak tokoh yang ada. Number 4. Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki. Masuknya ex-Pangdam di bursa Pilgub Sulsel ini membuat pilkada bisa makin kompetitif dan memiliki warna. Andi Muhammad mewakili institusi TNI Polri sebagai salah satu lembaga yang banyak menghasilkan tokoh pemimpin bangsa. Pemilik tagline Sulsel Maju, Bersih, dan Bermartabat. Ini memang gencar
gencar melakukan safari politik ke kabupaten kota di Sulsel untuk berkonsolidasi dengan para tokoh berpengaruh di daerah, seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ham Nurdin Halid, maupun mantan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham. Andi Muhammad ingin maju di Pilgub Sulsel 2024 atas aspirasi masyarakat dan keluarga besarnya. Ia mengungkapkan, keluarga besarnya di Kabupaten Goa, Boni, Luwu, dan Toraja memintanya untuk maju di Pilkada Sulsel 2024. Number 6. Ilham Arif Sirajuddin. IAS pernah maju calon gubernur Sulsel 2013. Berpasangan Aziz Kohar Muzakar. Keduanya meraih 1,7 juta suara melawan pasangan Syahrul Yassin Limpo Agus Arifin Nukmang. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi peluang Ilham Arif Sirajuddin adalah rekam jejaknya di bidang politik dan publik, visi dan dukungan program kampanye yang ia usung sampai saat ini untuk Sulsel yang lebih baik ke depan. IAS juga saat ini aktif melakukan safari politik ke daerah, seakan ia ingin memperlihatkan kembali keeksistensiannya di perpolitikan Sulsel. Dengan terjun pada kompetisi pemilihan gubernur Sulsel 2024 mendatang. Number 7. Indah Putra Indriani, Bupati Luwu Utara. Indah merupakan figur yang disebut layak maju dan menjadi kompetitor ajang Pilgub 2024 karena dianggap sukses memimpin Lutra 2 periode. Indah potensi jadi rebutan di Pilgub. Apalagi Indah satu-satunya yang mewakili figur perempuan di Pilgub Sulsel dan keterwakilan dari wilayah Luwu Raya. Hanya saja Bupati berparas cantik ini mesti bekerja keras jika mengincar posisi 01. Sebab, banyak figur yang juga sedang bermanuver memburu posisi tersebut. Namun aneka obrolan politik Pilgub tentang sosok Bupati 2 periode ini hanya sebatas figur wakil saja. Memang secara potensi, Indah Putri Indriani hanya bisa berada di klaster 02 bukan figur utama. Sebab Indah harus bersaing dengan kader Golkar lainnya yang juga punya ambisi maju di Pilgub, seperti Taufan Pawe, Ketua Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin, politisi Golkar. Number 8. Muhammad Ramdan Pomanto. Nama ini sangat patut diutuk. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, alias Dani Pomanto. Dani Pomanto sudah dapat sinyal kuat dari Nasdem Partai Bersinar di Sulsel saat ini. Apalagi melihat koneksi wali kota 2 periode ini dengan sejumlah elit pusat menjadikan kans Dani untuk melaju ke panggung Pilgub bakal berjalan mulus. Progres pergerakan Dani Pomanto dalam menjelajahi daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan makin intens. Apalagi diterima baik oleh masyarakat di kabupaten, kota. Pergerakan Dani menjadi sebuah niat baik untuk Sulsel lebih baik di tahun mendatang. Sesuai dengan slogannya, semua Ki tambah baik, baik untuk semua, Dani Pomanto sangat siap mewakafkan diri untuk kepentingan masyarakat Sulsel dan kebaikan untuk semua hal dalam membangun Sulsel yang sehat tanpa sekat. Progres pergerakan politik dan komunikasi politik Dani Pomanto yang dibangun Dani terbilang cukup apik. Kerja-kerja tim yang masif, komunitas relawan yang solid, simpatasan yang terarah dan terukur memberi spirit dan kekuatan dalam memenangkan kontestasi Pilgub 2024 nanti.